Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Nah, materi hari ini adalah teks hikayat. Langsung saja ke pengertiannya. Ini saya ambilkan pengertian dari KBBI. Hikayat merupakan sebuah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa, berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat itu. Biasanya dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Nah, tadi saya katakan bentuknya adalah sebuah prosa ya. Apa sih prosa itu? Nah, prosa adalah sebuah karya sastra lama yang sangat bebas. Artinya bagaimana? Artinya tidak ada ikatan apapun. Berbeda dengan puisi. Kalau puisi ada ikatan rima, irama, sajak, dan lainnya. Kembali lagi ke hikayat. Jadi bentuknya adalah cerita yang biasanya digunakan untuk pelipur lara pada saat orang zaman dulu sedang bersedih. Nanti akan dibacakan hikayat. Nah, nanti otomatis sedihnya akan hilang ya, atau kembali lagi ceria. Atau digunakan untuk pembangkit semangat juang. Jadi orang zaman dulu kalau akan berjuang biasanya dibacakan hikayat dulu agar nanti pada saat berjuang lebih semangat ya. Atau digunakan untuk meramaikan pesta. Nah, biasanya orang zaman dulu apabila sedang mengadakan pesta, nanti ada yang membacakan hikayat. Jadi pestanya akan lebih ramai atau lebih meriah ya. Oke, langsung ke yang berikutnya. Ada contoh hikayat. Nah, ini yang pertama, hikayat si miskin. Ada hikayat Abu Nawas misalnya mengenai botol ajaib. Hikayat Bayan Bunga Kemuning. Hikayat Patani Darussalam. Hikayat Bayan Budiman, dan lain sebagainya. Sebenarnya contoh hikayat masih banyak lagi, tetapi saya hanya memberikan 5 saja. Nah, dari kelima contoh hikayat tersebut semuanya isinya bagus dan kata-katanya juga mudah dipahami, kecuali pada hikayat Patani Darussalam, karena di situ memang hampir keseluruhan menggunakan kata-kata arkais ya, jadi agak sulit dipahami. Yang berikutnya ada ciri-ciri atau karakteristik umum hikayat. Nah, yang pertama ada kemustahilan atau keajaiban. Jadi peristiwa yang terjadi di dalam hikayat itu tidak mungkin terjadi di dalam dunia ini atau di dalam alam ini. Saya contohkan pada hikayat Bayan Budiman. Di situ ada sebuah burung yang dapat berbicara dengan manusia. Nah, apakah ada dalam kehidupan kita ini burung yang dapat berbicara dengan manusia? Tentu saja tidak, karena semuanya hanya ada di hikayat. Lalu yang berikutnya, ada kesaktian tokoh. Jadi tokoh-tokoh dalam hikayat itu memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. Misalnya saja dapat berubah bentuk menjadi orang lain, atau mungkin menjadi monster mungkin, atau mungkin dapat menghilang ya. Nah, itu tokoh-tokohnya memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. Yang berikutnya istana sentris. Jadi objek atau pusat ceritanya adalah di seputar istana atau kerajaan. Dapat kalian bayangkan kehidupan dalam istana atau kerajaan seperti apa ya, dengan unggah-ungguhnya yang seperti itu ya, sangat sopan dan santun, dengan pakaiannya yang seperti itu. Lalu tokoh-tokohnya ya, seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. Yang berikutnya menggunakan alur berbingkai. Alur berbingkai itu ada cerita lain yang diceritakan oleh salah satu tokohnya. Jadi gambarannya begini. Alur berbingkai itu alur yang di dalam sebuah cerita ada cerita baru. Jadi satu cerita terdapat 2 cerita. Yang berikutnya menggunakan sudut pandang orang ketiga.
Sudah kalian ketahui ya, sudut pandang orang ketiga apa saja. Ada orang ketiga tunggal, bisa menggunakan kata gantinya dia atau mungkin nama orang. Nah, kalau yang jamaknya menggunakan kata ganti mereka. Nah, ini yang terakhir, anonim. Anonim itu tidak ada pengarangnya dan diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi kalau kalian tanyakan ke saya siapakah pengarang dari hikayat misalnya Si Miskin, nah saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena memang tidak ada pengarangnya. Lalu tahunya dari mana? Nah, diceritakan secara turun-temurun. Yang berikutnya ada kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama menggunakan kata arkais atau kuno. Ini contohnya ada serokan, merawa, dihadap, dikerah, mengalan-alan, patik. Nah, kata arkais itu kata-kata yang sudah tidak kita gunakan lagi ya, karena memang kata-katanya pun susah. Yang kedua menggunakan konjungsi arkais. Nah, konjungsinya juga ini konjungsi zaman dulu yang sudah tidak kita pakai lagi, seperti serokan, merawa. Contoh konjungsi yang ada hatta, arkian, syahdan, maka tersebutlah dalam suatu cerita. Yang berikutnya sering menggunakan partikel pun atau lah ya. Misalnya tersebutlah. Lalu yang berikutnya sering terdapat kalimat inversi. Apa sih kalimat inversi itu? Nah, kalimat inversi itu kalimat yang susunannya terbalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Biasanya kalau kalimat pada umumnya kan subjek dulu baru predikat. Nah, kalau inversi ini tinggal dibalik saja. Jadi predikat dulu baru subjek. Saya contohkan, keluarlah Baginda sekarang. Nah, keluarlah itu predikat, Baginda subjek, sekarang keterangan. Yang berikutnya menggunakan majas. Nah, ini majasnya banyak sekali. Ada kurang lebih 5 majas yang kita bahas, yang terdapat di dalam teks hikayat. Ini yang pertama ada majas personifikasi. Nah, ini majas yang sering mengungkapkan sebuah benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Saya contohkan, tembok berbisik mesra. Misalnya, ada apa tidak kira-kira tembok bisa berbicara? Tembok itu kan benda mati ya. Nah, kok bisa berbisik? Bisa? Ya, tentu tidak. Karena yang dapat berbisik adalah manusia. Lalu yang kedua ada majas simile. Ini majas yang membandingkan dengan menggunakan kata pembanding. Ada laksana, sebagai, umpama. Contohnya, wajahmu cantik bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Nah, di situ ada kata wajahmu yang dibandingkan dengan rembulan yang bersinar di malam hari. Lalu di situ juga terdapat kata pembanding, yaitu kata bagaikan. Yang ketiga ada majas antonomasia. Nah, ini majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan sifat atau ciri fisik yang menonjol. Misalnya ada orang yang memiliki kulit yang sangat hitam. Nah, bisa dibuatkan majas misalnya si hitam ya. Lalu yang berikutnya ada majas hiperbola. Nah, ini majas yang menyebutkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contohnya, suaranya sangat kencang sehingga memecahkan gendang telingaku. Nah, kira-kira apa ada suara yang sampai membuat seseorang sampai gendang telinganya hampir pecah? Tentu saja tidak. Itu hanya ada di dalam majas hiperbola. Dan yang terakhir ada majas metafora. Ini majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung menggunakan kata pembanding. Atau mungkin sering disebut juga dengan majas yang menggunakan kata-kata yang
bermakna bukan sebenarnya atau yang bermakna kias. Contohnya ada ayah adalah tulang punggung keluarga. Nah, kata tulang punggung artinya adalah orang yang mencari nafkah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Sekian pembelajaran dari saya. Kita berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.